Mazmur 75. Hai dunia bersukalah, hai dunia bersukalah. Silakan Ustaz. 75. Hai dunia. Da 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 da. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai lambutlah Raja surga, alamnya riang, alamnya riang, alamnya riang. Baik, kedua. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakanmu. Bait ketiga. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya berlimpahlah, gentarlah kuasanya, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa. Baik keempat. Kini bertatalah masih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kita bersyukur walaupun pandemi masih belum berakhir, tapi Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki bulan terakhir di hari yang ke-19 tahun 2021. Kita terus berdoa supaya keadaan bangsa kita boleh semakin baik, boleh bebas dari pandemi. Tapi apapun yang terjadi, kita terus maju dalam Kristus, karena itulah Tuhan menempatkan kita. Boleh ada, boleh hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik, kita membuka kitab kita membaca dari Yohanes pasal 1. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikian silih berganti dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita baca silih berganti Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kebenaran kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakan. Kita berdoa Bapa Surga, akan bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami bacakan. Biar Roh Kudus yang memberikan penerangan di hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan akan firmankan melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Segala sesuatu yang mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan menjauhkan, sehingga kami boleh fokus kepada firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, sebagai pedoman bagi hidup kami. Hamba-Mu juga yang kami menyampaikan, Tuhan yang menolong sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Ampunkan kami, menyusakan Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat rohani melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Memang bulan Desember, bahkan di negara-negara lainnya, kalau kita pernah mendengar di Filipina itu mulai mulai September, Oktober, November, Desember, bahkan sampai ke awal tahun, penuh dengan hiasan Natal, penuh dengan perayaan-perayaan Natal, ibadah-ibadah Natal. Jadi kalau kita melihat atau mengingat kembali masa kecil kita, Natal itu identik dengan apa? Natal identik dengan baju baru. Jadi kalau kita dulu ada ayat hafalan atau liturgi, kita menantikan baju baru, sepatu baru. Bahkan ada orang yang tidak mau ikut liturgi karena tidak ada baju baru, malu sama temannya. Nah, itulah makna Natal ketika kita kecil. Nah, ketika kita sudah dewasa, makna Natal mungkin berubah. Makna Natal itu bagaimana kita memberikan, atau bagi orang yang sudah berkeluarga, bagaimana memberikan baju baru kepada anak-anak, bagaimana menyiapkan makanan yang enak pada perayaan Natal atau Tahun Baru, bagaimana menghias gereja, bagaimana memberikan sesuatu kepada orang. Itulah makna Natal yang kita boleh perhatikan dalam kehidupan kita. Seperti kita di saat ini ada hiasan Natal, ada spanduk Natal dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa makna Natal dari pembacaan yang sudah kita baca ini? Memang kitab Yohanes temanya adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah. Nah, di dalam kitab Yohanes berbeda dengan Injil, 3 Injil yang lain, itu Matius, Markus, Lukas, berbeda temanya. Kalau di Injil Markus dan Lukas ada kisah-kisah kemanusiaan yang lebih utama ditekankan. Nah, di dalam Injil Yohanes sendiri tidak ada silsilah, tidak ada cerita kisah-kisah bagaimana dia melakukan perjalanan. Kitab Yohanes lebih menekankan kepada kealahan. Sehingga kitab ini mungkin jarang sekali dibacakan di dalam Natal atau bahkan dikobakan. Tapi kalau kita membaca satu ayat dari ayat 14, dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita melihat di sini ada Natal di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, apa firman? Dan tema yang kita mau dengarkan pada hari ini adalah Natal, oh Natal. Yang pertama ada pranatal. Garis besar yang pertama adalah pranatal. Apa itu pranatal? Yaitu sebelum kelahiran atau sebelum Kristus menjelma menjadi manusia seperti yang ada di ayat 14. Yang pertama adalah pranatal, yaitu dimulai dari Allah sendiri. Yaitu Allah yang memulai, dan Allah adalah yang kekal. Dari ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu tidak diciptakan, tapi dia eksis dari awal.
siapa firman itu, apa firman itu, dan sangat jelas dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Katakan situ firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Jadi kita tidak perlu menafsirkan apa-apa, karena sudah dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah, yaitu Yesus Kristus, dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Kita membaca, kalau kita membaca dari kitab penciptaan, khususnya ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita, itu artinya jamak. Memang banyak orang yang mempertanyakan itu, kok Allah Kristen itu jamak? Nah, kita mengenal atau mengimani Allah Tritunggal, sekalipun tidak dicatat secara tertulis kata Tritunggal, tapi kita mengimani Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kita Esa, tapi tiga esensi, tiga zatnya. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Dan dalam pasal ini ada anak, ada Bapa. Coba perhatikan di ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Yesus. Yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan siapa? Bapa. Jadi kita dari ayat ini sendiri menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa, tapi tiga pribadi. Memang dalam konteks ini tidak ada Roh Kudus, tapi kalau kita membaca lagi dari bagaimana waktu Yesus dibaptiskan, disitulah tiga Roh Kudus, tiga pribadi Allah kita. Dalam amanat agung juga kita disuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Yesus bukan dari manusia menjadi Allah, tetapi Allah lah yang menjadi manusia. Itu yang sering sekali orang salah paham, kok manusia bisa menjadi Allah? Ya tidak bisa memang, karena manusia itu manusia yang penuh dosa, manusia yang lemah. Tapi yang benar adalah Allah telah menjadi manusia. Allah lah yang datang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Jadi dalam Natal sebenarnya Yesus sudah ada kekal sebelum Natal terjadi. Itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa ada pranatal, di mana Yesus yang kita rayakan di bulan Natal, di bulan Desember ini, sudah kekal, sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan kekal adanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada pranatal, firman yaitu Yesus bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Bahkan dia hadir dalam penciptaan. Dikatakan di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh dia. Siapa dia ini? Yaitu firman yang bersama-sama dengan Allah, yaitu firman yang adalah Allah. Jadi dia bukan lahir di bulan Natal, baru ada di bulan Natal, bukan. Dia sudah ada dari sejak zaman dahulu kala sampai kekal selama-lamanya. Karena dia adalah Allah, dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya kita patut mengimani, kita patut bersandar, kita patut menyembah dia, karena dia sudah ada sebelum Natal. Firman yang adalah Allah, dia juga adalah pencipta. Dia pencipta segala sesuatu. Dan ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia. Ada kata telah di situ. Sebelum dia nyata sebagai manusia, dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dunia, bukan hanya dunia, segala sesuatu, apapun yang ada sekarang, bahkan mungkin yang ditemukan oleh manusia-manusia hanya penemu, bukan pencipta. Ya, kalau dulu tidak ada internet, tidak ada komputer, sekarang ditemukan, bahkan akan lebih ditemukan lagi. Kalau Bapak Ibu beli gadget yang terbaru, 1 minggu lagi sudah ada yang baru. Jadi manusia bukan pencipta, tapi hanya menemukan, memodifikasi apa yang sudah ada. Tapi yang menciptakan segala sesuatu adalah Yesus.
bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dialah yang kekal selama-lamanya. Bahkan Yohanes sendiri yang lahir lebih dahulu. Ya, kalau kita membaca kisahnya, pertama-tama yang lahir itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, waktu Zakaria bernubuat, dia tidak bisa berbicara karena dia tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia anak melalui istrinya Elizabeth. Nah, kalau kita membaca bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth, sedangkan Elizabeth itu sudah mengandung. Jadi yang secara tanggal lahir yang duluan itu siapa lahir? Yohanes Pembaptis. Tapi apa pengakuan dari Yohanes Pembaptis? Dia katakan di ayat yang ke-15, bagian yang terakhir, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Perhatikan kata kemudian daripadaku akan datang Dia. Secara kelahiran, kehadiran secara eksis ke bumi, yang duluan ada yaitu Yohanes Pembaptis, karena dia lebih dahulu dilahirkan oleh Elizabeth. Tapi dari kata-kata selanjutnya, dia telah, saya ulangi, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis sendiri mengakui, menyadari, dan memberi kesaksian bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Natal terjadi. Walaupun Yohanes Pembaptis lahir secara jasmani tanggalnya lebih dahulu, tapi dia menyadari bahwa Yesus itu kekal adanya dari segala zaman. Bahkan dia pencipta, bahkan dia menjadikan segala sesuatu. Karena itu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus yang dimuliakan. Bukan Yohanes Pembaptis yang perlu dimuliakan, tapi Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan bagi kita semua. Itulah pranatal. Ini penting untuk kita mengimani bahwa Yesus lahir berbeda dengan kita. Walaupun kelahirannya sama, bahkan mungkin lebih terhina ya dari kita. Kalau kita dilahirkan mungkin ada yang di rumah ya, ada mungkin di rumah sakit. Tapi Yesus lahir di tempat yang hina. Ya. Walaupun tidak dicatat di kandang, tapi ada palungan menyatakan bahwa ke tempatnya itu kotor, penuh dengan debu, penuh dengan kuman-kuman. Tidak ada. Bahkan dari dalam kehidupannya Yesus itu begitu miskin. Ya, ketika dia mau mengadakan perjamuan, dia harus meminjam tempat loteng orang lain. Ketika dia mau memasuki Yerusalem, dia harus meminjam keledai. Bahkan ketika dia mati, apa yang ditinggalkan? Tidak ada selain jubah yang diperebutkan oleh prajurit. Dia juga kuburannya juga dikuburkan di tempat yang dipinjamkan. Dia menjadi miskin oleh karena kita, orang-orang berdosa. Tapi dia lahir demi umat manusia. Dan itulah Natal yang kita rayakan. Bagian pertama adalah pranatal, bahwa Yesus sudah ada, sudah eksis. Bahkan dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes Pembaptis yang lahir lebih dahulu secara jasmani memberi kesaksian bahwa sebelum dia lahir, Yesus sudah ada. Itu menunjukkan bahwa Yesus berbeda secara kemanusiaannya. Di dalam pribadi Yesus ada pribadi manusia 100% dan pribadi Allah 100%. Kenapa pribadi itu begitu penting? Bahkan karena dialah yang layak untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia hanya manusia biasa, kita tidak perlu kumpul seperti ini. Kita tidak perlu mengumpulkan persembahan untuk dana misi. Tapi karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia tetap Allah yang kekal. Ayat 14 bagian yang kedua, Natal terjadi
ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Inilah reinkarnasi. Bagaimana Allah turun mengambil rupa menjadi manusia, bahkan mati untuk dosa kita. Kapan terjadi? Pada Natal. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi Immanuel. Di dalam perjanjian lama, Allah itu begitu jauh dikisahkan, sehingga orang Israel tidak bisa bahkan memandang, bahkan melihat, mendekati. Hanya Musa itu pun hanya diselubungi oleh Firaun. Kenapa? Karena Allah itu begitu kudus, begitu mulia, sehingga namanya pun orang-orang perjanjian lama tidak sanggup menyebutkan. Karena Allah itu begitu mulia. Orang-orang perjanjian lama memandang Allah itu begitu agung, begitu di luar pengendalian, di luar pemahaman dari manusia. Tapi ketika Yesus menjadi manusia, ketika Allah itu menjadi manusia, Dia bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Itu sebabnya dikatakan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Musa juga yang begitu dekat, bahkan menerima hukum Taurat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, ketika Yesus dilahirkan, dikatakan yang 18, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan untuk apa? Untuk menjadi sama, hidup sebagai manusia, dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh orang tuanya Yusuf dan Maria, kemudian disunatkan dan mengalami kehidupan sebagai manusia, beradaptasi, berpakaian seperti manusia. Manusia-manusia yang hadir pada zaman Yesus dapat menyentuh, dapat memegang jubahnya, sehingga mereka bisa menjadi sembuh, melihat Allah begitu dekat. Bagaimana dengan kita? Yesus kan sudah naik ke surga. Allah juga tetap hadir di antara kita melalui pribadi Roh Kudus begitu dekat. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sampai saat ini Allah itu begitu dekat, diam bersama-sama dengan kita. Namun yang perlu kita ingat di sini, sekalipun Yesus menjadi manusia, keallahannya itu tidak hilang. Perhatikan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi manusia, keallahannya juga tetap ada pada Dia. Makanya dikatakan itu anak tunggal Bapa. Nah, ini juga yang salah ditafsirkan oleh banyak orang, ya. Kok Allah itu beranak? Nah, kalau kita bertanya apakah ada anak tangga? Tangga itu beranak enggak? Tidak. Ada anak kunci. Kunci itu beranak enggak? Nah, ini adalah gambaran bagaimana anak tangga itu artinya itu tangga. Anak kunci itu kunci. Dari sini kita lihat kalau ada anak tunggal Bapa, yaitu Allah memiliki anak dalam arti bahwa Allah Yesus Kristus itu sama dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah Bapa, sama seperti ada anak tangga yang menunjukkan anak tangga itu adalah tangga. Ada anak kunci yang menunjukkan kunci, anak kunci itu adalah kunci. Itu pemahaman yang bisa kita jelaskan pada orang-orang yang mengatakan kok Allah beranak, kok Allah memiliki seks dan sebagainya. Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak susah dipahami. Kalau kita mau menjelaskan juga Tritunggal, tidak susah juga dipahami. Dalam pribadi kita ini ada Tritunggal, ada kemanusiaannya, ada jasmani, ada ini tubuh yang kelihatan, ada jiwa yang tidak kelihatan tapi nyata, ada roh yang tidak kelihatan tapi nyata. Jadi kalau kita menjelaskan
Allah kita itu cukup dengan menjelaskan pribadi kita. Ya, tubuh ini seperti gambaran bagaimana Yesus yang nyata, yang bisa kelihatan. Tapi jiwa, roh ada pada kita satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah, roh kita terpisah dari badan ini, kita sudah bukan manusia lagi, sudah mayat. Demikian juga kita menjelaskan kealahan atau Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan, tak bisa dibedakan. Sama-sama menjadi satu, seperti jiwa kita, tubuh kita, roh kita sama-sama satu. Jadi Allah yang adalah Allah yang kekal telah menjadi manusia dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadi anak domba Allah. Dari ayat 29 saya baca, walaupun kita tidak membaca ini tadi, ayat 29. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Saya baca ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Ada kata menghapus. Dosa siapa? Dosa dunia. Orang-orang Israel sangat mengerti akan hal ini. Kenapa? Karena mereka harus mengorbankan anak domba setiap tahun atau berulang-ulang. Demi apa? Bukan demi menghapus dosa mereka, tapi demi menutupi dosa mereka. Jadi ketika orang Israel mengorbankan kambing domba atau anak domba, dosa mereka itu masih ada, hanya ditutupi. Jadi siapa yang menghapus dosa mereka? Ayat ini, dosa dunia, yang berarti bukan hanya dosa perjanjian baru dengan setelah perjanjian baru, tapi dosa segala zaman. Jadi orang Israel itu membuat simbol. Bahkan seketika manusia jatuh dalam dosa pertama, manusia berusaha menutupi ketelanjangan dengan mengambil apa? Pohon, ya, daun pohon ara. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Harus ada korban, yaitu hewan atau binatang harus dikorbankan untuk bisa diambil apa? Kulitnya. Dari awal Tuhan sudah memberikan cara bagaimana orang diselamatkan dari dosanya. Bahkan ketika Tuhan membinasakan hewan itu adalah gambaran bagaimana harus ada korban yang harus dibinasakan demi menghapus dosa manusia. Jadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia berusaha mencari jalannya sendiri dengan menutupi ketelanjangannya dengan daun, tapi cara Tuhan bukan seperti itu. Dikorbankan hewan, baru diambil kulitnya. Itulah yang dipakai untuk menutupi ketelanjangan. Dan dari sejak itu, proto-evangelium, ya, Injil pertama dinyatakan Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunannya dengan keturunan akan meremukkan kepalamu, dan keturunan akan meremukkan tubuhmu. Itulah Injil bagaimana Tuhan Yesus akan menjadi korban. Ya, anak domba Allah itu menjadi korban demi menghapus dosa seluruh dunia. Jadi cara orang untuk diselamatkan dari segala zaman tetap satu, yaitu mengimani Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menerima Tuhan Yesus. Nah, jadi orang-orang perjanjian lama itu mengorbankan korban, apakah itu kambing atau domba. Mereka memandang kepada Yesus yang akan datang, kepada Yesus yang akan datang yang menjadi korban anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi mereka harus mengimani. Itu sebabnya persembahan si Kain ditolak, karena dia mempersembahkan apa? Hasil pertanian. Sedangkan Habel mempersembahkan apa? Hewan yang ada darahnya. Dan itu bisa kita artikan maknanya di kitab Ibrani. Habel diterima korbannya karena dia mempersembahkan dengan iman bahwa akan datang korban yang sesungguhnya, itu Yesus Kristus. Memandang kepada Yesus yang akan datang.
Sedangkan korban si Kain ditolak karena tidak ada darah. Dalam Ibrani pasal yang selanjutnya juga diceritakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah orang-orang perjanjian lama disucikan oleh Yesus yang akan datang. Jadi harus ada simbol. Simbolnya apa? Ada korban hewan, binatang yang dikorbankan demi menggambarkan Yesus yang menjadi korban anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi ada Natal. Firman telah menjadi manusia dengan tujuan utamanya apa? Memang ada pelayanannya, menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang, 3.000 orang, ini mencelitkan mata orang, membangkitkan. Itu pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus lakukan. Tapi tujuan utama Yesus menjadi Natal adalah untuk mati, untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus lahir untuk mati bagi dosa kita. Yesus lahir untuk menyucikan segala dosa kita. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapa Tuhan tidak langsung selamatkan aja orang yang disukainya? Karena dosa itu harus dihukum. Allah itu adil, dosa harus dihukum. Dan korbannya, kalau orang itu tidak dihukum, harus ada yang menggantikan, yaitu Yesus yang menjadi pengganti kita. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, yang seharusnya kita dihukum, sudah ditumpahkan hukuman itu kepada Yesus ketika Yesus disalibkan. Dialah anak domba yang menghapus. Kata menghapus ini sangat-sangat penting, karena hanya darah Yesus yang sanggup menghapus dosa umat manusia. Hewan-hewan yang dikorbankan, perbuatan baik atau apapun yang dilakukan oleh manusia segala zaman, tidak ada yang bisa menghapus. Bahkan darah domba yang dikorbankan di perjanjian lama itu tidak menghapus, hanya menutupi. Nah, itu sebabnya harus dilakukan berulang-ulang. Harus dilakukan berulang. Tapi ketika ada anak domba Allah, hanya sekali selama-lamanya. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, korban itu hanya sekali. Yesus tidak perlu berulang-ulang untuk dikorbankan seperti domba atau hewan yang dikorbankan di perjanjian lama. Karena darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa kita, sekali untuk segala dosa dan selama-lamanya. Itu sebabnya kita, kalau sudah sungguh menerima Kristus, kita perlu menerima Kristus sekali, sungguh-sungguh sekali. Walaupun ada undangan, kalau kita sudah sungguh-sungguh tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kalau belum sungguh-sungguh, itu saatnya sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, karena dialah yang ditentukan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang begitu agung di perjanjian lama rela menjadi manusia, diam bersama-sama dengan kita, diam mengikuti gaya hidup, mengikuti tradisi orang-orang perjanjian lama. Dan saat ini juga ketika kita menerima Kristus, saat itu Roh Kudus, ya, dalam Efesus pasal 1:13, ketika kita menerima Roh Kudus, menerima Kristus, saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita. Dan Roh Kudus itu menjadi diam, begitu dekat bersama-sama dengan kita. Menerima Kristus sama dengan menerima Roh Kudus, dimeteraikan menjadi jaminan bagi kita. Manusia yang adalah Yesus yang kekal, manusia kemanusiaannya tidak menghilangkan kealahannya. Ya, memang ketika dalam kehidupannya di dunia, kealahannya itu tidak begitu nyata. Kenapa? Karena dia bisa lapar, bisa menangis, bahkan sedih. Tapi kealahannya juga ditunjukkan melalui apa? Ketaatan alam terhadap dia, ketaatan iblis terhadap dia. Bagaimana dia juga
bisa sanggup membangkitkan orang-orang mati. Jadi kealahan dan kemanusiaannya tetap ada sekalipun dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal bertujuan untuk mati bagi dosa kita, ya. Dan itu yang ketika pasca Natal, apa yang Yesus lakukan setelah Natal. Memang perjalanan hidupnya dikisahkan umur 12, setelah itu tidak ada kisah. Baru umur 30 tahun dia melayani, 3,5 tahun dia melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Banyak orang yang mengikuti, tapi pada akhirnya juga banyak yang meninggalkan. Enggak, yang tinggal berapa? 11. Karena si Yudas Iskariot sudah berkhianat. Ketika dia naik, murid-murid ini kemudian melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi pasca Natal yaitu untuk menjadi anak domba Allah yang mati bagi dosa-dosa kita, menghapus setiap dosa-dosa kita. Mungkin kita aneh kok di Natal dikisahkan atau dikobarkan mengenai kematian. Karena hanya Natal, hanya lahir, tanpa ada kematian tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita merayakan, ada mungkin paduan suara, makanan enak-enak. Natal saat ini memang cenderung perayaan-perayaan hadiah-hadiah, tapi yang terutama bagaimana setelah Natal, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, yaitu untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya mati dibebaskan, diselamatkan ketika kita mengimani Kristus. Dia adalah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia bukan hanya pada satu negara, satu suku, satu bangsa. Walaupun dalam Yohanes pasal 1 ini Yesus datang kepada milik kepunyaannya, itu orang Israel. Kalau kita membaca ayat 11, tapi orang-orang itu tidak menerima. Kedatangan Yesus bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi seluruh dunia, siapapun. Dan kita bersyukur Natal dirayakan, dan kita bersyukur juga Injil bisa sampai ke Indonesia. Kita terima, kita boleh ada saat ini karena ada orang-orang yang memberitakan Injil. Dan itulah respon kita. Respon kita yang pertama apa? Tapi sebelum ke respon apa yang kita terima, apa yang diberikan oleh Tuhan ketika Dia menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Dari ayat yang keempat, Dia memberikan hidup. Apa dari Natal tema adalah hidup berkelimpahan dalam Kristus. Hidup berkelimpahan ini bukan bermakna secara jasmani. Sering banyak orang menafsirkan itu ketika terima Yesus, hidupnya berkelimpahan secara jasmani. Yang terutama adalah secara rohani. Sehingga orang banyak kecewa ketika sudah ikut Yesus, kok miskin-miskin aja. Tapi yang kita mau tekankan, yang Tuhan mau tekankan adalah berkelimpahan secara rohani. Dikatakan di ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Ayat selanjutnya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan Yesus menjadi korban, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, kita memiliki hidup. Yang tadinya ada di kematian, kekal selama-lamanya, Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang berkelimpahan secara rohani. Kalau kita hidup secara rohani, Tuhan juga akan memberikan sukacita kita. Dan sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan sebesar apapun. Dan Tuhan memberikan itu ketika kita menerima Kristus. Dan Tuhan juga memberikan kita terang. Kenapa terang itu begitu penting? Karena manusia hidup dalam kegelapan. Kalau kita membaca manusia yang pertama, hidup dalam kegelapan, jatuh dalam dosa. Kemudian manusia itu berkembang biak lagi. Dalam pasal 6, manusia hidup berdosa. Di segala zaman manusia gagal, termasuk di zaman Nuh, termasuk juga zaman Abraham, zaman Musa, bahkan zaman sekarang ini penuh dengan kegelapan. Tapi
ada terang. Kenapa di Natal itu ada lilin? Ini ada lilin besar. Ini menggambarkan Yesus menjadi terang. Dan kenapa ada perayaan lilin? Dari satu lilin bisa menerangi. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita diterangi. Nah, saatnya kita menerangi melalui pemberitaan Injil. Dan itulah respon kita. Respon kita setelah, kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus, tugas kita adalah menerangi, menjadi saksi. Sama seperti Yohanes Pembaptis menjadi saksi bagi orang-orang yang ada dalam zamannya. Yohanes Pembaptis, kalau kita membaca ayat selanjutnya dari ayat 19, bagaimana dia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi. Dan kesaksiannya benar, dia tidak berdusta. Ya, kalau kita membaca ayat yang ke-20, ia mengaku dan tidak berdusta. Inilah saksi yang benar. Ada saksi palsu, membolak-balikan fakta. Tapi Yohanes Pembaptis, walaupun dia begitu diagungkan karena dia memberitakan pertobatan dan membaptis orang-orang pada zamannya, dia tidak mau dipermuliakan, tapi dia menunjuk kepada Kristus, bahwa dia datang hanya sebagai saksi. Dan itu yang dijelaskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dia bukan terang itu, ya. Dikatakan ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Maksudnya sini, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Dia saksi. Dia bukan hakim, dia bukan jaksa. Kita ini ketika kita menerima Kristus, kita menjadi saksi. Kita diutus Allah ke dunia ini untuk menjadi saksi tentang terang. Kita menerima terang, kita memberi kesaksian tentang terang itu. Dan kesaksian kita itu harus benar, meneladani kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi dengan benar. Dia bersaksi tidak berdusta. Ia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Nah, ini sangat penting. Ketika kita bersaksi, siapa yang kita saksikan? Apakah gereja kita? Apakah program-program kita? Apakah pendeta kita? Atau kemajuan-kemajuan di gereja? Bukan. Yang kita saksikan adalah Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima Roh Kudus. Tapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saksi KU itu huruf besar, saksi Kristus. Jadi cara kita bersaksi, kita lihatlah bagaimana Yohanes Pembaptis itu bersaksi, menyaksikan Yesus yang adalah Mesias. Dan kesaksiannya itu ayat 18 tadi, ya, ayat 29. Lihatlah anak domba Allah, menunjuk kepada Yesus yang adalah saksi, yang adalah anak domba, yang adalah terang itu sendiri. Ketika kita menerima terang, sudah menerima terang, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, apa respon kita? Apakah kesaksian itu, apakah terang itu hanya kita tinggal diam saja? Dalam Matius tidak pernah orang meletakkan terang itu di bawah meja, tapi ditaruh di mana? Di atas kaki dia, supaya bisa menerangi setiap orang. Kita ini ada di dunia yang gelap, dan kita sudah menerima terang. Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi bagi dunia dengan memberi kesaksian tentang terang itu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita. Seperti Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, Tuhan ingin juga supaya kita memberi kesaksian tentang terang itu. Di Natal yang akan kita rayakan sampai akhir tahun, mungkin juga ada yang merayakan Natal nanti di awal tahun. Perlu kita mengingat bahwa Yesus datang sudah ada sebelum kelahirannya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus hanya meminjam rahim dari Maria. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap waktunya, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan, seorang perempuan. Jadi tidak ada apa-apa benih dari
Maria juga Yusuf. Maka anak itu disebut kudus, anak Allah yang mati ini, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi setelah kita merayakan Natal, apa yang Tuhan lakukan? Mati, menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Apa respon kita tadi? Memberi kesaksian. Mari kita bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Bersaksi bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Tuhan Yesus. Banyak orang sudah mendengar ini mungkin, tapi belum sungguh-sungguh. Bahkan juga mungkin ada di tempat ini yang belum sungguh-sungguh. Ini hari yang tepat kalau belum sungguh-sungguh. Atau saudara-saudara kita sudah berulang kali, jangan putus asa. Tugas kita hanya memberi kesaksian. Sama seperti Yohanes Pembaptis, tidak semua orang menerima kesaksiannya. Ada juga bahkan dia harus mati, ya, kepalanya dipenggal. Tapi walaupun seperti itu, kita harus terus maju memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu respon kita bagi yang sudah sungguh-sungguh percaya. Dan bagi yang belum, apa respon kita? Ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Kepunyaannya di sini siapa? Secara khusus orang Israel, tapi menolak sampai saat ini. Tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima terang itu, menerima firman itu, menerima pemberi hidup itu, yaitu Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Perhatikan, anak-anak itu huruf apa? Huruf kecil. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita percaya kepada anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah itu? Yaitu hanya Yesus. Makanya disebut tunggal. Anak-anak Allah yaitu kita, orang-orang percaya karena kita mengimani, menerima anak tunggal Allah. Ya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Bukan semua orang. Walaupun Tuhan menghapus dosa dunia, tapi yang dihapus itu adalah siapa? Yang menerima, yang mengimani Tuhan Yesus. Bukan semua orang yang di dunia ini masuk ke surga, tapi hanya yang menerima. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya dinyatakan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan itu tidak dikasih bukan hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang Jawa, orang Batak, atau orang apapun, tapi kepada seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang, kata ada setiap, itu pribadi, bukan per keluarga. Tidak ada boncengan ke surga. Kalau kita mungkin naik motor atau naik mobil, ada boncengan nebengnya. Ke surga enggak. Pribadi-pribadi, iman kita masing-masing, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu batasannya. Tidak semua orang, walaupun kasih Allah kepada dunia ini, tapi yang diselamatkan adalah setiap pribadi, setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama dengan ayat 12 ini juga, supaya setiap orang yang percaya, ya, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 12 katakan sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa arti percaya di sini? Karena iblis juga percaya, tapi iblis diselamatkan? Tidak diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak menerima, hanya percaya tapi tidak menerima. Jadi percaya dan menerima di dalam hati. Sangat jelas, ya. Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mulut kita mengaku Yesus Tuhan dan kita mengimani
Yesus, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Itu respon bagi yang belum sungguh-sungguh menerima. Jadi ada dua respon kita. Yang sudah sungguh-sungguh, kita menjadi terang. Maksudnya kita memberi kesaksian tentang terang itu, menjadi saksi tentang terang itu, seperti Yohanes Pembaptis. Bagi yang belum sungguh-sungguh, terima dia, imani dia, karena besok mungkin terlambat. Hari ini hari keselamatan, besok mungkin terlambat. Tidak ada yang tahu umur kita. Saya masih muda kok, besok-besok aja. Enggak. Hari ini Tuhan berbicara. Bagi yang belum sungguh-sungguh, terima. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, mari kita terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang memberi kesaksian tentang terang, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk pembacaan firman Tuhan yang kami boleh bacakan di Natal ini, di bulan Natal ini. Kami diingatkan kembali bahwa Natal bukan awal, tapi ada pranatal, mana Yesus adalah Allah yang sudah ada jauh sebelum Natal. Bahkan dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dengan kasih-Mu yang besar, mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi manusia, lahir di tempat yang tidak layak, demi menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kami di Natal ini diingatkan kembali akan inkarnasi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Bersyukur dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua manusia. Amin Tuhan, banyak orang di belahan bumi ini yang mungkin belum pernah mendengar kabar sukacita ini, atau mungkin sudah pernah namun belum sungguh-sungguh menerima, belum sungguh-sungguh mengimani Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Pakai kami Tuhan yang sudah menerima, yang sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat kami, untuk menjadi saksi akan terang itu, untuk menjadi saksi akan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang satu-satunya jalan pada hidup yang kekal. Ampuni kami jika selama ini kami kurang bersaksi bagi sesama kami. Ada mungkin orang-orang yang sering kami jumpai, tetangga kami, teman kerja, atau siapapun di sekitar kami yang kami tahu mereka belum pernah menerima Kristus, namun kami malu, kami enggan, kami kurang berani untuk bersaksi. Tolong ampunkan kami Tuhan, biar kiranya dari saat ini sampai seterusnya kami dengan keberanian, dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah berkuasa, Allah sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa diselamatkan. Kiranya dengan keyakinan ini, dengan penuh keyakinan kami akan diberi kekuatan dan keberanian oleh Roh Kudus untuk bersaksi bagi orang-orang yang kami tahu belum pernah menerima Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong supaya apa yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu begitu saja, namun Roh Kudus yang menolong kami supaya kami dapat melakukan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus, mungkin ada di tempat ini. Kami tidak tahu, namun Engkau yang lebih tahu. Kiranya Tuhan melembutkan hatinya, supaya sebelum terlambat waktunya, sebelum Tuhan Yesus datang, atau sebelum Tuhan menjemput dia sudah memiliki jaminan keselamatan oleh karena dia mengimani Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kasih-Mu Tuhan nyatakan ke dalam dunia ini, tapi yang Engkau selamatkan adalah setiap orang yang percaya, bukan semua orang, tapi setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan kami
yang belum sungguh-sungguh, ada mungkin yang belum sungguh-sungguh saat ini. Tuhan menggerakkan hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, sehingga kami semua yang ada di tempat ini memiliki jaminan keselamatan. Sehingga kami tidak perlu takut kapanpun Tuhan akan datang untuk kedua kali. Kapanpun Tuhan datang, Maranatha, kami sudah siap menyambut kedatangannya. Atau kapanpun Tuhan memanggil kami sudah siap karena kami memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus. Kira-kira Tuhan yang bekerja bagi hati yang belum sungguh-sungguh. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh, boleh tutup mata. Kalau ada yang masih belum sungguh-sungguh dalam hatinya, selama ini masih ragu-ragu atau hanya ikut-ikutan, saat ini adalah hari keselamatan. Kalau ada yang hari ini memang sungguh-sungguh menerima Kristus, mungkin ada, silakan angkat tangan. Kalau masih ada yang belum sungguh-sungguh, kalau ada silakan. Bersyukur bagi kita semua yang sudah sungguh-sungguh. Ini juga saat yang tepat untuk kita boleh memberikan komitmen di hadapan Tuhan, untuk kita boleh setia bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Kalau saat ini ada yang mau menyatakan kesetiaannya, komitmennya di hadapan Tuhan untuk mau terus bersaksi bagi orang-orang, ya, silakan berdoa dalam hati. Kita menyatakan komitmen kita dalam kira-kira 1 menit. Kita masing-masing berdoa supaya kita berkomitmen menjadi saksi kepada sesama kita. Kita mulai doa. Bapak Surgawi, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali di bulan Desember ini, kami untuk menjadi saksi tentang Natal yang dimana Tuhan sudah menjadi manusia untuk mati bagi dosa kami, bagi dosa seluruh dunia. Kiranya kami menyatakan komitmen kami mulai saat ini. Tolong kami supaya setia bersaksi pada sesama kami, sehingga banyak orang yang mendengar Injil Kristus, yang mendengar Yesus mati bagi seluruh dosa manusia, dan Yesus bukan hanya mati namun juga bangkit pada hari ketiga dan menyediakan tempat sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Tuhan menolong kami untuk boleh kami menjadi saksi-Mu, rajin memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, suara malam dan merdu nyaring di malam terang, langit bumi berpadu, berkumandang berdendam, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Baik, keluar. Hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari balas surgawi? Gloria in excelsis Deo.
ketiga. Marilah ke Betlehem, lihat bayi yang suci, dan sembah Raja Salam. Allah menjelma kini Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bait keempat. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal, sedang dia bersama, diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.